Perkenalkan, nama saya Margaret Nabaliloko dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tindakan dan interaksi sosial. Tindakan sosial adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Sejak kecil manusia sudah melakukan suatu tindakan sosial, contohnya dengan berbagi makanan dengan teman dan memberikan sesuatu kepada pengemis. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian jenis tindakan sosial. Yang pertama yaitu tindakan rasional. Tindakan sosial ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Contohnya, kita memilih naik ojek untuk ke kantor ketimbang angkutan umum lainnya, karena ojek bisa menerobos gang-gang sempit agar lebih cepat sampai. Lalu yang kedua yaitu tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Apa yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lain. Sebagai contoh, kamu memilih makan dan minum dengan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Ketika sedang dalam jamuan makan malam dengan pejabat, kamu memilih makan dengan sendok. Keputusan untuk makan dan minum dengan tangan kanan atau dengan sendok didasarkan atas pertimbangan nilai. Apabila tidak mempertimbangkan nilai, maka tindakan yang dilakukan berpotensi dianggap tak wajar, aneh, bahkan mendapat perspektif negatif dan penolakan dari masyarakat. Lalu kemudian tindakan afektif. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterlekatan emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa aspek emosional yang muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang dialaminya. Di sini jelas perbedaannya. Apabila rasional melibatkan pertimbangan mendalam, emosional cenderung lebih spontan. Sebagai contoh, seseorang yang menangis ketika mendengar lagu sedih, tindakan yang berupa menangis bukan spontan begitu saja ketika mendengarkan lagu. Menangis dalam contoh ini merupakan bentuk tindakan afektif. Ada pula contoh lainnya adalah seorang ibu yang tersenyum bahagia atas kelahiran anaknya meskipun masih merasakan sakit setelah melahirkan adalah contoh afektif. Selanjutnya, tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, kostum, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya, tindakan tradisional akan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasa dilakukan. Upacara-upacara adat untuk memperingati keluarga yang sudah meninggal dilakukan oleh beberapa suku Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama adalah rasionalitas instrumen atau sfera rasional merupakan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya adalah seorang anak memilih jurusan IPA karena ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan kedokteran. Kemudian ada tindakan efektif atau effectual action adalah tindakan dilakukan dengan mengutamakan perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar dan tanpa pertimbangan akal budi atau yang bersifat spontan. Contohnya adalah Sari menangis mendengar kabar bahwa pacarnya meninggal. Setelah mempelajari tentang tindakan sosial, kita akan masuk pada interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Lalu sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerjasama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Atau dapat kita simpulkan, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ada pula pengertian interaksi sosial menurut para ahli.
Yang pertama adalah seorang ahli bernama Gilin. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau dengan hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian ada ahli bernama Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ada pula menurut Pak ahli bernama Soejourno Soekanto. Soejourno Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial ada proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles P. Loomis. Menurutnya ada 3. Pertama adalah jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Lalu yang terakhir, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Untuk melakukan interaksi, tentunya kita harus melakukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial ini terbagi menjadi 2, yaitu bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial bersifat primer adalah kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Sedangkan kontak sosial bersifat sekunder, kontak ini terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Kemudian adanya komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan perilaku ataupun gestur untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi ada beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Lalu ada komunikan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Lalu kemudian ada pesan. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Berikutnya ada media. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan tersurat. Lalu unsur yang terakhir yaitu efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan munculnya konflik atau pertentangan. Contohnya bisa kita lihat seperti di gambar berikut. Yang pertama, ketika kita sedang bertemu dan saling menyapa dan berbagi informasi, mengajak bermain bola bersama teman, dan guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Jenis yang berikutnya adalah interaksi individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar, biasanya terdiri dari lebih dari 3 orang yang dimana memberikan informasi, entah itu promosi, informasi, bahkan seminar. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu kepala sekolah sedang menyampaikan informasi dan narasumber yang sedang melakukan seminar. Kemudian yang terakhir adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah polisi dan TNI bekerja sama untuk memberantas kejahatan. Lalu, para pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam membersihkan halaman rumah agar menjadi juara dalam lomba kebersihan HUT RI 17 Agustus.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pola interaksi sosial. Dalam pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dudukan sosial atau status dan peranannya. Contoh, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. Kemudian ciri yang kedua, kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Nah, untuk contohnya, karena adanya interaksi, seseorang melakukan kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya, salah satu sekolah mempunyai penilaian baik dalam hal disiplin, kebersihan, dan prestasi siswa yang begitu berpengaruh di salah satu daerah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Faktor yang kedua adalah sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor yang berikutnya adalah simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap dan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Faktor yang berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang, dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Lalu faktor yang terakhir adalah empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya ikut merasakan kebahagiaan. Selanjutnya kita pelajari tentang bentuk interaksi sosial. Dalam bentuk interaksi sosial terdapat menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif dan mengarah ke kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Asosiatif terbagi menjadi 4 bagian. Salah contohnya adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Berikutnya ada asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan percampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Kemudian akulturasi adalah penerimaan segala unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. Yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri di seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkan akomodasi. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan berkaitan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Akomodasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antar individu atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai macam cara. Kemudian ada arbitrase. Arbitrase ini upaya untuk menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Selanjutnya ada kompromi dan konsiliasi. Kompromi merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat
atau berselisih paham. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan. Berikutnya, konsiliasi adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator yang mencari titik tengah, yaitu penyelisihan atau persetujuan, yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya ada mediasi dan stalemate. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Hampir serupa seperti arbitrase, namun hanya sebagai penengah atau mediator. Kemudian stalemate merupakan ketika kedua pihak saling memiliki konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti karena menghadapi suatu peristiwa sehingga keduanya saling berhenti untuk menyerang. Yang terakhir adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun berkelompok. Dalam hal ini, seperti saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, maupun antar golongan. Setelah mempelajari interaksi sosial asosiatif, sekarang kita akan mempelajari interaksi sosial disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya, disosiatif akan mengarah ke hal negatif, seperti hal-hal berikut. Yang pertama adalah persaingan. Pasti sudah tak asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Berikutnya ada kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan bahkan penolakan dengan tidak menggunakan secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Dan yang terakhir adalah pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bila dilanjutkan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adalah perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang, bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Sekian pembelajaran tentang tindakan dan interaksi sosial. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat.